Halo Pak David, hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu analisis tata kelola layanan teknologi informasi menggunakan framework ITIL pada SMA Xaverius Bandar Lampung. Nah, pertama-tama izin kami untuk memperkenalkan diri kami. Nah, di sini ada anggota-anggota kami, yaitu ada Rene Kalista, saya sendiri Samuel Chen, ada Jonathan Cahyo, ada Tristan Utama, dan ada Yohanes Vincentius. Nah, kita masuk ke bab satu kami, yaitu pendahuluan. Oke, nah latar belakang kami melakukan penelitian ini adalah karena seiring perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia sesuai dengan SDG 4. Di sini juga selaras dengan dunia pendidikan. Nah, banyak sekolah yang di Indonesia sudah adopsi teknologi informasi. Nah, tapi pengelolaan itu sering tidak terorganisir yang berdampak pada kualitas layanan seperti SMA Xaverius Bandar Lampung. Nah, rumusan masalah kami ada bagaimana kondisi tata kelola layanan TI di Xaverius, bagaimana ITL dapat menganalisis kelemahan dan peluang perbaikan, lalu apa rekomendasi terbaik untuk TI di SMA Xaverius Bandar Lampung. Nah, ini tujuan penelitian kami. Yang pertama ada menganalisis kondisi tata kelola layanan TI di SMA Xaverius Bandar Lampung, mengkaji penerapan ITIL untuk identifikasi kelemahan dan peluang perbaikan, serta memberikan rekomendasi perbaikan berbasis ITIL. Nah, manfaatnya adalah untuk sekolah mengetahui kualitas layanan TI, untuk penulis memperdalam pemahaman mengenai ITIL dan pengalaman evaluasi TI, serta untuk memperluas wawasan praktis penerapan ITIL. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu lingkup penelitian, di mana kami memilih objek SMA Service Bandar Lampung yang berada di lokasinya di Bandar Lampung dengan 147 tenaga pendidik dan kependidikan termasuk guru, staf TU, dan juga pustakawan dan keamanan dengan fokus mendirikan layanan pendidikan formal SMA dan juga konseling, OSIS, dan lain-lain. Selanjutnya ini ada struktur organisasi. Kami berada di tim IT-nya yang berada di bawah Wakabit Kurikulum. Lalu berdasarkan hasil wawancaranya, kami sudah mewawancari dengan Pak Ferdi selaku tim IT-nya dan ditemukan masalah-masalah seperti internet tidak stabil, gap adopsi sistem antar guru juga ada guru senior yang tidak ngerti dengan budaya baru, lalu insiden dokumentasi dan juga keterbatasan anggaran. Oke, sekarang kita masuk ke diagram value co-creation, di mana diagram ini itu kan bahwa setiap permasalahan dan juga setiap pembuatan ITSM itu dibuat oleh setiap jajaran yang ada di dalam institusi tersebut. Nah, kita bisa melihat di sini itu ada indirect provision atau aset infrastruktur bergabung dengan interaksi value layanan IT SMA Xaverius Bandar Lampung dan juga direct provision di mana people and process, di mana di setiap bagian ini tuh ada perangkat-perangkat ataupun orang-orang yang melaksanakannya. Ada manufacturing resources, yaitu adalah indirect provision, yaitu customer resources juga sebagai interaksi value layanan IT-nya. Service resources itu direct provision. Nah, kita masuk ke contohnya, di mana kita coba interaksi pertama ada scalability and replicability, di mana kebutuhan layanan baru, misalnya ada LMS dan absen digital, memaksa sekolah untuk mengalokasikan kembali sumber daya IT dan anggarannya. Lalu masuklah ke interaksi kedua, di mana emotional value-nya guru dan siswa itu emang merasa butuh dan juga terbantu jika ada layanan baru seperti LMS tadi. Masuk ke interaksi ketiga, contextual variety, di mana perbedaan pemahaman IT, misalnya guru senior dan juga guru baru. Nah, ini harus disamakan supaya tidak ada perbedaan. Maka dari itu masuklah ke interaksi 4, di mana uji coba layanan baru atau uji coba bersama guru, siswa, kepala sekolah, supaya memastikan layanan ini benar-benar memberikan manfaat dan dibuat bersama-sama. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada pengguna layanan IT yang tadi saya singgung, itu ada jaringan internet, layanan IT-nya itu sistem aplikasi digital, LMS, dan monitoring pembayaran administrasi, di mana penggunanya itu ada dari internal dan juga eksternal. Tadi seperti guru dan juga vendor. Next. Oke, lanjut mungkin di bab 3. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Kita berangkat dari alurnya dulu. Tentu saja kita berangkat dari wawancara dan identifikasi permasalahan yang ada di SMA Xaverius Bandar Lampung. Lalu kita analisis berdasarkan framework ITIL dan juga dibuatkan diagram-diagramnya seperti SVS, SVC, hingga akhirnya bisa memberikan gap serta solusi rekomendasi. Untuk identifikasi permasalahannya ada 4. Yang pertama, koneksi internet tidak stabil. Yang kedua, implementasi sistem IT yang tidak seimbang antara guru-guru dan staf, jadi belum SDM-nya belum rata. Yang ketiga, penanganan masalah IT belum terdokumentasi serta keterbatasan perangkat dan juga anggaran. Nah, ini adalah ITL for Dimension. Yang pertama ada organization and people, di mana guru-guru dan staf seluruh sekolah harus terlibat sehingga SDM-nya merata untuk menghadapi masalah IT dan bisa menangani segala masalah dengan baik. Yang kedua ada value stream and processes, di mana penanganan masalah harus dilaksanakan secara terstruktur atau ada dokumentasinya, jangan secara reaktif sehingga tidak ada dokumentasi yang pas ketika ingin dicek kembali. Yang ketiga ada partners and suppliers, di mana sekolah memiliki kerjasama dengan vendor eksternal, namun hubungan ini harus dilaksanakan secara baik supaya ketika ada masalah, vendor juga turut membantu dan tidak hanya ada untuk kerjasama di awal, namun ketika ada masalah tidak ada. Dan yang keempat adalah information and technology, di mana infrastruktur jaringan masih terbatas dan tidak stabil, membuat internetnya di dalam terkadang-kadang. Oleh karena itu, perlu diperbaiki agar layanan dapat diberikan dengan lebih baik lagi.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pemetaan ITIL ke Service Value System. Nah, di mana pertama itu ada poin satu yaitu demand, di mana pengguna dari sistem kita kan guru, staff, dan juga siswa. Di mana kebutuhan utamanya itu butuh koneksi internet yang cepat, respon yang cepat terhadap insiden, dan kemudahan akses layanan. Selanjutnya ada poin kedua yaitu value. Value ini harus bisa, layanan IT harus bisa mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas, meningkatkan efisiensi dan transparansi dari administrasi sekolah. Next. Nah, selanjutnya ada poin yang ketiga yaitu guiding principle. Guiding principle ini lebih ke prinsip di mana pengoptimalan sumber daya dan alat digital harus dilakukan, meminimalisir investasi dan resistensi perubahan, dan harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Di poin governance and continual improvement, nah, sekolah ini belum mempunyai tata kelola IT yang formal dan tindakan masih reaktif, sehingga perlu struktur otoritas dan kebijakan yang lebih jelas. Belum ada siklus peningkatan secara formal dan insiden belum terdokumentasi. Nah, kita masuk ke service value chain diagram, di mana itu ada demand seperti kebutuhan IT, engage komunikasi dengan tim IT, desain dan transisi lebih ke penerapan LMS-nya, obtain and build ke pengadaan perangkat, delivery and support, bagaimana tim menangani gangguan, product and service, produk-produk yang ada di sekolah, dan value bagaimana layanan IT dapat mendukung pembelajaran digital. Dan di itu ada dua poin lagi yaitu plan bagaimana cara meningkatkan dan improve rencana evaluasi setiap mingguannya. Oke, contohnya adalah gap analysis yang kami temukan. Yang pertama ada tidak ada sistem laporan insiden, monitoring layanan juga kurang, dan tidak ada form atau sistem permintaan layanan resminya. Lalu juga tidak ada mekanisme kontrol antara vendor dan juga staff IT-nya, dan juga yang terakhir adalah tidak ada KPI atau laporan performa setiap bulannya. Itu kita telah menyediakan beberapa solusi. Nah, yang pertama ada sistem pelaporan insiden digital, yang kedua ada penyusunan standar operating procedure atau SOP untuk layanan IT-nya sendiri, lalu ada dashboard monitoring dan evaluasi layanan, program literasi digital bagi guru dan staf, serta rencana peningkatan infrastruktur jangka menengah. Oke, selanjutnya adalah kita bahas ke aktivitas service value chain-nya, di mana ada setiap poin antara plan, improve, engage, dan juga ada tujuan dan implementasinya tiap aktivitasnya. Lalu ini juga ada design transition, obtain and build, deliver and support. Untuk layanan TI utamanya ada internet yang stabil, sistem absensi digital, LMS atau learning management system, dan juga monitoring pembayaran administrasi. Masalahnya, koneksi internetnya masih kurang konsisten dan tidak stabil. Ini bisa menimbulkan kendala dalam dokumentasi. Serta pengguna lainnya ada internal, yaitu staf sekolah dan guru, dan juga eksternal, seperti murid dan orang tua. Untuk praktik ITL yang dipilih, yang pertama ada incident management, di mana segala insiden perlu ditangani secara terdokumentasi dalam gangguan-gangguan lain yang terjadi seperti internet lambat dan juga perangkat rusak. Yang kedua ada service request management. Jadi bisa ada sistem yang terstruktur untuk menghadapi jika ada orang yang mau request service IT gitu, seperti instalasi software. Dan yang ketiga ada change enablement, diperlukan untuk mengelola perubahan sistem baru seperti LMS. Dan juga ada praktik general management atau prinsip panduan, di mana yang pertama ada continual improvement. Jadi segala aspek yang kita kembangkan itu dilakukan secara kontinu atau secara terus-menerus terus berkembang seiringan dengan yang kedua yaitu knowledge management, di mana seluruh SDM harus bisa menghadapi perubahan ini, dan juga perlu ada sistem yang terpusat untuk melog semua data yang telah berubah, log perbaikan, prosedur standar, pokoknya sistem yang sentral untuk semuanya bisa akses. Oke, lanjut di mana IT proses manajemennya masih lanjut, di mana yang kita lihat itu adalah hasil yang dicapai dari rekomendasi berbasis ITIL yang tadi kita bahas. Di mana pertama pengembangan sistem pelaporan insiden digital, kita menerapkan sistem terpusat supaya aplikasi sederhana seperti form digital itu bisa mencatat semua keluhan dari penanganan masalah IT. Lanjut ke penyusunan standar operating procedure atau SOP, di mana setiap perusahaan pasti butuh SOP yang membuat prosedur formal untuk service request management kayak pengajuan permintaan layanan itu dapat jelas, terstruktur, dan juga prioritas. Ada lagi peningkatan kapasitas dan literasi digital supaya setiap yang ada di dalam Safaris Bandar Lampung ini mengadakan pelatihan atau program peningkatan kompetensi digital. Lanjut, optimalisasi monitoring di vendor supaya vendor ketiga kita itu melakukan monitoring kerja vendor. Oke, kita lanjut ke service management praktis, di mana tujuan dan tantangan utamanya itu menyediakan layanan IT seperti LMS dan mengurangi downtime. Tantangannya itu ya infrastruktur dari sekolah yang tua sehingga aksesnya lambat, ketergantungan pada satu staff IT, dan perbedaan literasi digital. Nah, pendekatan IT yang digunakan itu ada general management practice, di mana fokus pada strategi seperti continual improvement, risk management, dan knowledge management. Terus ada technical management yang fokus pada deployment management, infrastruktur, dan platform management. Dan yang terakhir ada service management, fokus pada insiden, service, dan change enablement. Nah, pada service management praktis terdapat 3 kunci, yaitu continual improvement, seperti ada metode lean dan agile, terus evaluasi rutin melalui survei kepuasan. Untuk risk management ada backup harian dan two-factor authentication untuk guru, terus keperluan untuk migrasi ke cloud. Terus yang terakhir knowledge management itu ada sequence learn, share, use, dan improve. Selanjutnya ada repository SOP dan portal self-help. Nah, dari dampaknya itu downtime berkurang sebesar 70%, kepuasan dari pengguna meningkat, tidak ada kehilangan data, dan waktu penyelesaian masalah itu bisa turun sebesar 75%. Nah, yang terakhir kita transformasi untuk tata kelola IT sendiri. Nah, tantangan dan masalah utamanya ada pada operasional, koneksi internet tidak stabil, pada proses informa itu pelaporan insiden hanya via WhatsApp atau lisan, tanpa dokumentasi, lalu ada resiko dari perubahan. Nah, perubahan sistem ini dilakukan tanpa prosedur standar atau SOP. Nah, solusi implementasinya itu ada stabilisasi pertama yang membentuk service
desk terpusat, lalu ada fondasi teknis, menerapkan phase deployment dengan checklist teknis dan pemeliharaan infrastruktur, serta integrasi modern, membentuk tim change review dan melakukan post-mortem. Oke, untuk presentasi kami hari ini itu saja. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf bila kita ada salah kata.